Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Galuh pada kesempatan kali ini ingin membuat video presentasi untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Manajemen Otonomi Daerah dan Desa dengan dosen pengampu Bapak Ginanjar Wiras Saputra, STMAP. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 2 orang akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak presentasi dari kelompok kami. Presentasi dimulai dengan perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan diimplementasikan dalam konteks manajemen otonomi daerah dan desa di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana hak-hak pemerintah daerah diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dan desa. Kemudian yang ketiga, bagaimana kewajiban pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah dan desa. Dan yang terakhir, apa saja tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan implementasi asas-asas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam manajemen otonomi daerah dan desa. Yang pertama, ada asas-asas penyelenggaraan pemerintah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah merupakan prinsip-prinsip yang mendasari akan tindakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Terdapat beberapa asas penting yang umum digunakan di antaranya. Yang pertama, ada asas kepastian hukum, di mana pemerintah harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Asas ini menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian yang kedua, ada asas tertib penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara di mana pemerintahan harus dilakukan secara teratur, efisien dan efektif, sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, ada asas kepentingan hukum. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Setiap kebijakan dan tindakan harus ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Kemudian yang keempat, ada asas keterbukaan, di mana masyarakat berhak untuk mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kecuali memang informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Hal itu tidak wajib untuk diketahui oleh masyarakat. Dan transparansi ini, keterbukaan ini membangun akan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, ada asas proporsionalitas, di mana asas ini memungkinkan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap tindakan dan kebijakannya. Beban yang diberikan kepada masyarakat harus sepadan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada asas profesionalitas, di mana asas ini memungkinkan penyelenggara pemerintahan harus memiliki kompetensi, keahlian, integritas, dan moral yang tinggi untuk menjalankan tugas. Dan selanjutnya juga ada asas akuntabilitas. Asas ini memungkinkan pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang mana dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, lembaga perwakilan rakyat, dan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ini juga mencakup pertanggungjawaban secara moral, hukum, dan politik. Selanjutnya, ada asas kemanfaatan, di mana asas ini mewajibkan setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Yang kesembilan, asas ketidakberpihakan, di mana asas ini
Memungkinkan pemerintah tidak boleh mendiskriminatif dan harus memperlakukan semua warga negaranya secara adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, ataupun status sosial. Kemudian yang 10, ada asas kecermatan. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak hati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Kemudian yang 11, ada asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas ini juga bisa memungkinkan pemerintah dilarang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Yang ke-12, ada asas pelayanan yang baik, di mana asas ini mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian ada hak dan kewajiban pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak pemerintah daerah. Yang pertama, mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Kemudian yang tujuh, mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain. Kemudian yang kedelapan, adanya mendapatkan pinjaman daerah. Kemudian yang 9, memiliki peraturan daerah atau perda dan peraturan kepala daerah atau perkada. Yang ke-10 adalah melakukan kerjasama antar daerah dan dengan ataupun dengan sektor lainnya. Yang ke-11 yaitu menyelesaikan sengketa daerah. Kemudian yang terakhir, adanya hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk yang selanjutnya mengenai kewajiban pemerintah daerah. Tentu di samping ada hak, tentu juga ada kewajiban yang mana? Yang pertama, pemerintah daerah wajib melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tentu itu merupakan kewajiban yang utama, mensejahterakan masyarakat. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dasar dan pendidikan, khususnya pendidikan. Kemudian selanjutnya, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Selanjutnya juga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Kemudian mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya juga menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Kemudian mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Kemudian melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan urusan pemerintahan wajib, kemudian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Terima kasih kepada rekan saya Oka Manila yang telah memaparkan materi sampai dengan kewajiban pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan memaparkan poin C, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah. Yang pertama, kan ada pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu pelaksanaan hak pemerintah daerah. Pelaksanaan hak pemerintah daerah terdiri dari 5 poin ya. Yang pertama ada pembentukan peraturan daerah atau yang sering kita sebut perda dan peraturan kepala daerah atau perkada. Selanjutnya nomor 2 yaitu pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang ketiga pengelolaan aset daerah. Yang keempat pengangkatan dan pembinaan ASN daerah.
Kemudian yang kelima ada kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu melaksanakan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya dari pelaksanaan hak dan kewajiban. Yaitu pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Terdiri dari 7 poin ya. Yang pertama ada penyelenggaraan pelayanan dasar. Kemudian yang kedua ada penyusunan perencanaan pembangunan. Yang ketiga pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat pembinaan kehidupan sosial dan budaya. Yang kelima penanggulangan bencana. Yang keenam memfasilitasi investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Dan yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Seperti biasa ya, apabila suatu organisasi atau instansi yang telah melakukan menjalankan sebuah program ya. Nah, di akhir itu pasti ada yang namanya laporan pertanggungjawaban atau yang lebih familiar kita sebut yaitu LPDA. Implikasi dalam manajemen LPDA dan desa. Dalam konteks manajemen otonomi daerah dan desa, pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah sangat penting diantaranya untuk yang pertama, merumuskan kebijakan yang tepat. Kebijakan daerah harus didasarkan pada hak yang dimiliki dan diarahkan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Yang kedua, itu merencanakan program pembangunan yang efektif. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan potensi pendapatan daerah dari pelaksanaan hak dan kebutuhan masyarakat atau kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan hak dalam pengelolaan sumber daya harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik atau kewajiban. Yang terakhir ada mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak dan kewajiban kepada masyarakat dan DPRD. Selanjutnya saya akan memasuki materi di bagian studi kasus ya. Yang pertama dari asas-asas penyelenggaraan pemerintah. Kita ambil dari poin asas kepentingan umum dan kemanfaatan ya. Contohnya yaitu program Jabar Quick Response JKR dirancang untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat seperti bantuan kesehatan, bantuan bencana, yang menunjukkan orientasi pelayanan publik yang tinggi. Kalau rekan-rekan tahu ya, ada sebuah akun Instagram bernama yaitu ya Jabar Quick Response. Apabila kita membutuhkan bantuan untuk bantuan apapun itu, melaporkan kekerasan, bantuan untuk kesehatan atau buat bencana gitu, kayak banjir, kebakaran, nah kita bisa menghubungi langsung ke Instagram itu. Ini yang saya tahu, apabila semuanya jelas ya, kita akan cepat di prosesnya. Baik, selanjutnya memasuki studi kasus dari hak dan kewajiban pemerintah daerah. Yang pertama seperti biasa ya, yang pertama dari hak dulu. Kami ambil poin dari mengatur urusan pemerintah daerah. Pemprov Jabar menyusun perda tentang desa digital yang memungkinkan desa mengelola pelayanan berbasis teknologi informasi secara mandiri. Atau untuk orang-orang desa ya, untuk maaf, itu saya seperti perangkat desa gitu ya. Program ini lebih kita kenal sebagai DIGDES ya, digital desa ya. Gitu. Di sana kami kayak pembuatan surat menyurat itu lebih cepat gitu daripada yang manual, kita harus ketik dulu gitu di komputer. Nah, kalau menggunakan desa digital ini kita hanya cukup untuk mengeprint dan mengganti kalau ada nama ganti nama, kalau ada nik ganti nik begitu lah. Kita harus mengedit ya. Kemudian selanjutnya dari kewajiban, yaitu kami ambil dari poin memberikan pelayanan dasar. Jawa Barat aktif meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui program Sekolah Juara serta layanan kesehatan melalui home care dan mobile clinic untuk wilayah terpencil. Masuk ke bagian kesimpulan ya, materinya dicukupkan ya. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Otonomi daerah
bukan sekedar pembagian kewenangan administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dalam praktiknya, keberhasilan otonomi sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah memahami dan mengimplementasikan asas-asas pemerintahan yang baik, serta menyeimbangkan antara hak yang dimiliki dengan kewajiban yang harus dijalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk semua kekurangan baik dari materi maupun cara kami menyampaikannya. Mohon maaf juga apabila video ini terdengar bising suara kendaraan, karena kebetulan saya mengambil video di ruangan yang dekat dengan jalannya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf.